Shalom God Lovers. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita naikkan satu pujian untuk Dia. Kita rindu menyenangkan Dia dan mengenal Dia lebih dalam. Bapakku rindu menyenangkanmu, hajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya, kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk mengenal-Mu, memahami-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, hajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Shalom God Lovers. Saya percaya pagi ini kasih setia Kristus selalu baru dalam hidup kita. Jumpa kembali dalam program Renungan Word from Heaven. Saya beri tema
rahasia hidup bahagia. Mari kita sama-sama baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Setiap orang pasti ingin hidup berbahagia. Tetapi pertanyaannya, seperti apakah hidup yang disebut berbahagia itu? Ada yang berpendapat bahwa hidup bahagia itu ketika memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup berbahagia itu selalu sehat dan aman. Yang lainnya berkata keluarga yang harmonis sebagai tanda hidup bahagia. Orang lain mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu tertawa. Apakah benar demikian? Apakah semua itu menjamin kebahagiaan? Kenyataannya, ada orang kaya yang jika ditanya apakah mereka berbahagia, mereka menggelengkan kepala. Orang sehat pun belum tentu merasa berbahagia. Mengapa begitu? Karena selama ini kita memiliki pandangan yang keliru terhadap arti kebahagiaan. Ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu artinya bersenang-senang, hati yang selalu gembira. Itu sebabnya banyak orang berusaha menciptakan acara-acara pesta atau lari ke obat penenang untuk menciptakan kegembiraan. Ada juga yang menganggap bahwa kita dapat mengejar kebahagiaan. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan sebenarnya merupakan akibat atau hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Ada juga anggapan bahwa kebahagiaan itu ditemukan di luar diri kita atau ada pada orang lain. Itu semua semu, saudara. Ada sebuah kisah, ada seorang pria yang selalu memohon segala sesuatu kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan berkata kepadanya, "Ajukanlah 3 permohonan, maka aku mengabulkannya." Pria ini tercengang, kaget, tidak percaya. Dia berkata, "Tuhan, meskipun aku malu mengatakannya, tapi aku ingin Tuhan mengambil istriku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak bisa hidup lagi bersamanya." "Baik, tidak masalah," kata Tuhan. "Terjadilah seperti apa yang kau minta." Maka matilah istrinya. Pria ini sebenarnya merasa bersalah ya. Tapi sesaat kemudian dia merasa bahagia dan lega. Pikirnya, aku akan menikahi wanita yang lebih muda dan cantik. Pada saat upacara penguburan, tiba-tiba pria ini berubah pikiran. Dia berkata, "Tuhan, dulu istriku ini adalah wanita yang baik. Selama dia hidup, aku tidak pernah menghargainya. Tuhan, tolong hidupkan dia lagi." Tuhan menjawab, "Baik, permohonanmu yang kedua sudah terkabul. Sekarang tinggal 1 permohonanmu lagi. Apa yang engkau minta?" Pria ini bingung. Dia minta pertimbangan kepada teman-temannya. Minta uang saja, minta kesehatan saja, minta keabadian saja, minta cinta. Pria ini malah bingung, saudara-saudara. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, "Kapan kamu akan menggunakan permohonanmu yang ketiga?" Pria ini tertawa kecut. "Tuhan, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya minta. Dapatkah engkau katakan apa yang harus saya minta, Tuhan?" Tuhan mengatakan kepada pria ini, "Baik, aku akan memberitahukan apa yang harus engkau minta. Mintalah untuk menjadi bahagia tanpa peduli seperti apapun keadaanmu."
Itulah rahasianya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapat kebahagiaan? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa rahasia hidup bahagia yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik sering memberi nasihat Bapak Ibu, tapi nasihat mereka adalah nasihat-nasihat yang menjerumuskan, nasihat yang membawa kehancuran. Mereka bijaksana menurut pandangan mereka sendiri, menurut penilaian mereka sendiri. Ya, ketika ada teman misalnya, ya, ada yang menganjurkan cara-cara yang salah kepadamu, jangan ikuti. Ya, sudahlah, nggak apa-apa, ambil saja barang itu misalnya. Daripada nggak ada duit, lebih baik rampok saja. Mari, jangan ikuti nasihat-nasihat tersebut yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Belajarlah menghindari sedapat mungkin untuk berada di tengah-tengah orang berdosa. Kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan ikut-ikutan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dalam kumpulan-kumpulan ahli Taurat yang mengisi gereja dengan pandangan-pandangan dari ahli-ahli filsafat, dengan tradisi dari manusia, dengan nasihat-nasihat dari otak mereka sendiri. Bahkan hati nurani yang menyedihkan, bahkan terus-menerus menyingkirkan kebenaran firman Allah. Kedua, menyukai Taurat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyukai apa yang menjadi produk dari Bapa kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita sukai di dunia ini, hobi kita misalnya, halangan atau hambatan sekalipun kita berusaha melaluinya. Ya, ada yang senang misalnya nonton konser-konser, dia beli tiket-tiket yang mahal untuk mendapat apa yang ia sukai. Kalau kita berkata kita suka Taurat Tuhan, maka bacalah firman Tuhan itu, supaya kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Filipi 3 ayat 10a berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia melalui apa? Bangunlah hidupmu dengan doa, pujian dan penyembahan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Merenungkan Taurat siang dan malam. Tidak berhenti menyukai dan membaca firman Tuhan. Tapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Ambil waktu untuk berdiam diri. Simak, pikirkan, renungkan apa yang harus saudara lakukan dari ayat-ayat firman yang saudara baca. Hidup kita ini harus menghasilkan buah, harus berdampak, harus berguna bagi orang lain. Kalau kita perhatikan pohon kelapa, ya, pohon kelapa itu semua berguna, mulai dari akarnya, batangnya, pelepahnya, daun kelapanya, pucuk daunnya, bahkan buah kelapanya, semua berguna. Tidak ada yang tidak terpakai, semua terpakai. Jadi apa yang ada di dalam hidup kita harusnya menghasilkan buah yang baik. Harusnya berguna bagi orang lain, harusnya berdampak bagi orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini firman-Mu terus berbicara di dalam hati setiap kami, supaya hidup kami boleh berbahagia di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dengan renungan ini, maka silakan share kepada teman, kerabat, keluarga yang lain, supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.